tahu nggak kenakalan itu apa aja ya? Kalau tadi di narasi kan tidak diberangkatkan kan. Kenakalan yang lainnya adalah udah diberangkatkan dibiarin begitu aja, ditelantarkan, nggak jelas pulangnya kapan, dibiarin aja begitu. Nah kalau begitu kita langsung, naudzubillah min dzalik, ini dosanya nggak cuma di dunia aja, akhirat juga di ganjaran ya Via. Kita coba kenalkan narasumber kami. Betul sekali. Nah alhamdulillah di studio saat ini sudah hadir. Dari pemerintah ada, dari tim kuasa hukum, dari para korban juga sudah ada. Saya perkenalkan saja langsung nih, ada Pak Nur Arifin. Beliau ini adalah Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nur. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ini manggil Pak Nur, Pak Arifin, mohon izin Pak. Bebas, Bebas yang penting nyaman. Siap. Lalu juga di sebelah Pak Nur nih, juga ada Mas Feli Wilyadi, kuasa hukum dari korban umrah ya. Selamat pagi Mas Feli. Assalamualaikum. Ya, saya langsung mau ke Pak Nur dulu. Pak Nur, di struktur Kemenak kan ada ya bagian yang memang khusus bertugas sebagai pengawas berbagai travel umroh dan juga haji. Nah, apakah kemudian travel nakal seperti ini tidak nampak kejanggalannya sedari dulu, Pak? Ada, nampak, dan kami sudah punya daftarnya. Kami terus melakukan langkah-langkah agar ada solusi. Misalnya di bulan September 2022 kami menerima laporan-laporan dari berbagai pihak, kemudian kami sudah terjunkan tim, dan waktu itu kami tanggal 30 September 2022 kami sudah bersurat kepada PT NS ini agar menghentikan, menghentikan pendaftaran baru. 2022, 30 September menghentikan pendaftaran baru. Yang kedua, fokus memberangkatkan jamaah yang tertunda, agar tidak menambah masalah baru. Nah, tetapi dalam perjalanannya mereka karena posisi keuangan yang tidak stabil, ada masalah, maka ada yang berangkat, dipaksakan berangkat sampai sana nggak bisa pulang. Ada. Nah, tepatnya tanggal 2 bulan November. Jadi yang ramai di video ini adalah itu yang kasus itu. Bulan November. Artinya mereka udah pulang semua waktu itu. Saat ini ini ya. Kami kemudian waktu itu koordinasi dengan KJRI sana untuk menangani tersebut sehingga bisa dipulangkan. Oke, jadi akhirnya pulangnya para jamaah yang terlantar di Mekah itu juga setelah pemerintah keterlibatan dari Kemenak ya? Pasti, karena kita sudah bergerak. Karena bicara permainan umroh itu ada dua hal kan, ada perdata, ada pidana. Kita maksimalkan kalau jamaah menginginkan itu perdata dulu, yaitu jamaah yang jadi korban. Ada dua pilihan, bisa diberangkatkan atau uangnya dikembalikan. Nah, masyarakat pengennya memang, Pak, tolong jangan pidana dulu, Pak. Karena rata udah masuk pidana, sudah putus, mereka udah susah. Kayak kasus dulu first travel, begitu udah pidana, memang sulit untuk kembali ke masyarakat. Kami berada di posisi tadi. Nah, Pak Nur, sudah jelas ini tuh melanggar aturan kan, berarti kan? Kalau kita menyebutnya dengan label nakal tadi nih, penyelenggara umroh nakal begitu. Lantas apa Pak yang dilakukan? Maksudnya apakah ini dibekukan, dicabut izinnya dan lain sebagainya gitu? Ya, seperti yang kami sudah lakukan pada tanggal 30 September tadi, ada penghentian sementara untuk pendaftaran baru. Nah, kemudian terkait dengan izin ya Pak? Izin kalau mereka izin dicabut, otomatis nggak bisa memberangkatkan dong. Nah, jamaah sementara yang tunda. Kasihan jamaah nanti jadi korban tambah parah. Tapi kan terbukti Pak dengan dia tidak memulangkan itu kan gitu loh. Iya kan? Ada sanksi tidak paling tidak gitu? Sanksi jelas. Sanksi terus selain pidana ya? Ya, ada denda, ada pembekuan, nanti ada proses terus. Pembekuannya ya? Ada. Dan nanti setelah semuanya terjadi dan mereka tidak ada progres lebih baik, tentu ujungnya nanti ada pencabutan. Sejauh ini Kemenak sudah ada mencabut nggak sih Pak biro-biro nakal ini gitu? Aturan ini yang sekarang digunakan adalah PP 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 2021 tentang SKU, standar kegiatan usaha PPU umroh dan PHK haji. Nah, di sini dan PMA nomor 6 tahun 2021 juga. Ini tentang penyelenggaraan umroh sama haji khusus. Kalau PMA 5 tadi tentang SPM-nya, standar pelayanan minimal. Nah, kemudian PMA 6-nya itu standar, terutama SOP-nya, standar operasi prosedurnya. Dan itu semua kan tentu kan tools atau elemen yang memang bisa diterapkan kan ya, selama ini kan diterapkan. Artinya memang ada yang sudah memang benar-benar kalau udah kebangetan ini. Pasti. Banyak Pak. Nah, kalau dikatakan banyak. Misalnya di tahun 2023 ini aja, baru 3 bulan. Hari ini pas tanggal terakhir untuk bulan ketiga, kami sudah ada 36 kasus. 36 kasus? Dari berapa travel itu Pak? Nah, banyak bahasanya. Banyak. 36 kasus berarti 36. 36 berarti travelnya. Nah, itu sanksinya beda-beda?
beda-beda. Tapi ada yang terberat nggak? Ada yang terberat nggak? Itu yang saya mau tanya. Karena permasalahan adalah di perlindungan konsumen dan pelayanan konsumen, maka kita tidak mungkin kita bekukan langsung kita. Karena kalau dibekukan mereka nggak bisa memberangkatkan. Maka yang paling mungkin adalah kita hentikan pendaftaran baru. Nah itu yang sudah kami hentikan mereka. Benar berhenti Pak? Kami hentikan nggak boleh ada pendaftaran baru. Ya benar itu. Ya, di lapangan maksudnya nakal Pak. Kalau nakal kan udah diingetin juga. Di lapangan bagaimana di lapangan? Kita kepakai aplikasi nggak kita terima, nggak bisa. Semua lewat aplikasi. Nah, cuman kalau yang nggak lewat aplikasi nakal, nah yang nggak laporan itu lain ceritanya. Seperti orang perjalanan ke luar negeri nggak lewat pintu masuk, nah misalnya. Nggak bisa begitu ya. Ini tapi menarik juga datanya ternyata baru 3 bulan pertama saja sudah 36 kasus. Nah, salah satu mungkin kita bisa ke Mas Feli dulu. Mas Feli juga sebagai kuasa hukum dari sejumlah korban yang juga dari travel nakal. Ya, kami dari Lawyer Amperen adalah kuasa hukum untuk yang kembali ke Kalimantan Barat. Oke. Ada berapa tapi yang belum berangkat tidak memberi kuasa pada kami. Jadi terbagi 2 kelompok jadi Pak. Dari 36 orang dari Kalimantan Barat itu yang kembali, yang ingin kembali menyampaikan ke kami adalah 14 orang. Sedangkan yang 24-nya tidak, masih ada di Cengkareng. Dengan satu nama travel yang sama ini? Sama. Wih. Oke. Kasusnya seperti apa sih klien Anda? Kasusnya mungkin terjadi dari tahun 2019 saat COVID itu terjadi ada 10 orang pertama kali yang istilahnya umroh yang lama. Tapi karena COVID mereka ditunda dulu. Dan mereka sudah membayar per orang 26.500.000 saat itu. Tapi setelah 2 tahun itu rencana mau diberangkatkan oleh istilahnya mewakili agen, tapi bukan agen nih, perorangan tapi atas nama marketing manager dari suatu perusahaan Pak. Berlindung gitu. Dia berjanji untuk diberangkatkan, ternyata tidak berangkat. Tapi si peserta ini harus menambah dengan biaya tambahan 3 juta Pak. Dari 26,5 tadi? 26 tambah 3 juta. 29,5. Ya, ternyata tidak diberangkatkan juga. Kemudian diminta lagi sampai 4 juta lebih. Jadi mungkin hingga total 1 orang. Udah nggak diberangkatin, minta lagi. Minta lagi. Jadi variasinya mungkin dari 34 sampai 38 juta per orang. Termasuk jemaah yang lama dan baru. Jadi totalnya 36 orang. Alasan mereka minta lagi itu apa aja sih? Alasannya katanya dana kurang. Anggaran kurang, tidak cukup. Terus itu apakah tidak didalami? Kenapa kurang gitu loh? Klien Anda begitu saja menerima alasan itu? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka dijanjikan nanti tanggal 10 diberangkatkan dari Sambas, Pemangkat, Pontianak, langsung Jakarta, langsung Jeddah. Tapi nambah dulu gitu? Tapi nambah dulu ceritanya. Itu yang orang yang minta tambah-tambah terus itu siapa orangnya? Orangnya dari mungkin, pihak PT mungkin inisial aja Pak ya. Inisial ya. Inisial. EAN. Statusnya sekarang masih kita somasi Pak. Untuk kita artinya tidak terkait dengan yang 3 orang tersangka di Polda Metro Jaya. Kalau itu kami belum tahu yang 3 orang. Ya. Kali ini yang untuk Kalimantan Barat totalnya 36. 14 kembali kamilah sebagai lawyernya. Kalau 24 tidak ikut kembali ke daerah, tapi mereka ingin tetap berangkat ke Makkah. Artinya bukan uang dikembalikan berarti? Belum. Kantor perjalanan umrohnya di mana kantor? Di Sambas. Saat ini masih beroperasi? Dia perorangan izin. Jadi dia seolah sebagai marketing manager dari suatu perusahaan yang tadi inisial tadi. Mas Feli, kalau begitu mengapa klien Anda begitu percaya ya dengan satu yang bisa kita katakan agent begitu dari sebuah perusahaan yang mungkin juga nggak jelas juga perusahaannya apa? Ya, jadi mungkin dari para bapak ibu calon jamaah umroh ini percaya karena dia menyampaikan bahwa dia manajer marketing suatu perusahaan yang menjalankan biro. Meyakinkan retorikanya. Jadi namanya orang ya bapak ibu kita kondisi seperti itu ya percaya aja. Korban-korban ini usia berapa nih? Usia mungkin rata-rata 50, 60 bisa lebih. Jadi mungkin bisa kita bayangkan. Apa background para korban ini ya? Mereka keseharian mereka. Ya, profesi petani Pak. Petani. Yang mereka sudah menabung selama puluhan tahun begitu ya, kemudian dijanjikan demikian tanggal 10 berangkat, tapi ternyata cuman ditransit di Pontianak, diasramakan di asrama Kopri, 3 hari di sana, tidak jelas kejelasan juga.
kemudian tanggal 13 berangkatkan ke Jakarta. Itu pun di pelatihan di daerah Bekasi. Bekasi Iya, kemarin. Bekasi TKI. ramai Betul. Ada berita kita itu, sudah iya. tayangkan. Betul. Gitu. 4 hari tidak layak juga, Pak. Tidak layak juga, mereka protes. Kita menuntut kapan kita berangkat. Hanya dipindahkan ke salah satu hotel di Bekasi Hotel, juga. iya. Siapa yang memindahkan? Inilah, jadi si Agen ini ya? inisial tadi bermitra, berafiliasi dengan salah satu perusahaan di Jakarta. Oke. Perusahaannya PCI, mungkin gitu. Oke. Mas Feli, jadi kalau misalnya bisa ditotal kemudian dari tempat asal para calon jemaah haji yang merupakan Ya. klien Anda sampai hingga kemudian dipindahkan ke salah satu asrama di Bekasi hingga kemudian dipindahkan lagi ke hotel, makan waktu berapa lama? Berapa hari? Itu lebih kurang 2 minggu. Ditelantarkan selama 2 minggu. Iya. 2 minggu tapi uang keluar terus kan? Uang terus. Jadi sampai waktu ada saat di Sambas Pontianak pun yang bersangkutan inisial yang kami sebut tadi masih meminta, Pak, meminjamkan uang untuk ditukar rupiah ke Ria. Itu pun meminjam tapi diminta istilahnya. Mas Ada Ferry, satu orang 1 tapi- juta, ada 500, ada 2 juta. Ini ya gini, saya menangkap tadi pernyataan disampaikan oleh Pak Nur kan, kalau Pak Nur tadi bilang kan ada 2 mekanisme tuh biasanya para korban ini. Betul. Satu tetap diberangkatkan, satu uang kembali. Iya. Pertanyaan saya, berarti ini belum dilaporkan ke pihak kepolisian ya berarti? Belum. Ya? Kami masih Karena somasi- memang niat baik Ya, dari para korban ini masih ingin berangkat. kan masih gitu? punya etikat baik berangkat. untuk berangkat. Karena memang niatnya untuk ke Tanah Suci Mekah. Pak. Oke. Tapi memang si agen ini sebelumnya sudah punya riwayat pernah memberangkatkan hingga tuntas calon jemaah haji? Sudah pernah Oh, berangkatkan. oke. Tahu dari mana? Ada datanya dari para peserta, dari para calon jemaah tadi menceritakan bahwa mereka sebelumnya adalah PT Naraja Nuria gitu namanya, yang sebelum COVID itu udah ada. Tapi dia atas nama seperti itu juga. Oh, oke. Jadi maka Bertambang dari itu seperti itu klien aja, Anda berlindung percaya seperti ya? itu aja. Oke, dan Jadi masih ingin percaya. tetap diberangkatkan. Oke, ini Betul. menarik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Ya. ini, Pak Nur, Mas Feli, Ya. usai jeda saat lagi.